Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini 2 November merupakan hari di mana Gereja Katolik menempatkan hari ini sebagai hari yang khusus, karena kita mengingat semua orang yang telah meninggal di dalam Kristus. Dengan gagasan tentang Kristus penebus kita menjadi nyaman. Tapi bagaimana dengan kematian? Kita membayangkan kematian sebagai sabit berjubah hitam, penghenti kehidupan, pertumbuhan, dan tawa. Kematian adalah selubung dan dinginnya tulang. Perpindahan dari hidup ke kematian membuat kita takut. Dalam kematian, semua yang akrab dilucuti dari kita kecuali Kristus. Kristus berjanji, "Aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku." Saudara-saudari, ketakutan akan kematian adalah ketakutan akan penolakan akhir, bahwa kita sebagai pribadi akan ditolak oleh kehidupan itu sendiri. Tetapi Kristus telah mengalahkan maut, karena Kristus menyambut kita ke dalam kehidupan baru. Kematian tidak lagi memiliki kekuatan penolakan tertinggi. Saudara-saudari, renungkanlah janji Kristus, "Aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku." Kematian dimaksudkan sebagai pertobatan, peralihan dari kegelapan menuju terang. Kristus tidak membiarkan sesuatu yang penting hilang. Ini adalah kehendak orang yang mengutus aku, bahwa aku tidak akan kehilangan apapun dari apa yang Dia berikan kepadaku. Tidak ada yang diberikan kepada Kristus yang hilang. Semuanya diambil, dirangkul, ditebus, diubah, dan dilestarikan untuk hidup yang kekal. Saudara-saudari, kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan tidak menghendaki apapun yang secara otentik milik kita hilang. Aku akan membangkitkan Dia pada hari terakhir. Saudara-saudari, dengan pernyataan singkat ini Mesias membuka pemandangan yang luar biasa. Kita akan dibangkitkan oleh-Nya, ditinggikan di tempat yang tinggi. Dan hal itu akan terjadi pada akhir zaman, hari besar penebusan. Kita sangat percaya, dan karena itu kita berharap, sama seperti Kristus yang benar-benar telah bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Demikian pula setelah kematian, orang-orang benar akan hidup selama-lamanya bersama Kristus yang telah bangkit, dan Ia akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Sama seperti kita berharap dan mempercayai ini untuk diri kita sendiri, demikian juga kita berharap dan mempercayainya untuk orang yang kita cintai yang telah meninggal. Bersama dengan seluruh gereja, marilah kita berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.
hilangkan resahku.